pengendara minibus tewas di lokasi kejadian usai mobil yang dikendarainya dihantam truk trailer. 800 penumpang dan awak kapal motor Sirimau terjebak dalam kapal kandas di perairan Lembata. Lepas pengawasan orang tua, balita 1,5 tahun ditemukan tewas di selokan setelah hilang 2 hari. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran hebat terjadi di pangkalan gas dan minyak tanah di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga malam, petugas berupaya memadamkan api dengan mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Pada Rabu sore, pangkalan gas dan minyak tanah di kawasan Pasir Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terbakar. Banyaknya gas dan minyak tanah yang masih tersimpan di dalam pangkalan membuat api sulit dipadamkan. Diketahui hingga malam ini, upaya pemadaman masih terus dilakukan petugas dengan mengerahkan belasan mobil damkar dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Awalnya kita sudah diinformasikan sama masyarakat yang kebakaran di sini, nanti diselidiki sama pihak polisian, Pak. Yang terbakar ini apa nih, Pak? Itu pangkalan minyak tanah sama pangkalan minyak gas. Belum diketahui jumlah kerugian akibat peristiwa ini. Selain itu, arus lalu lintas Padang Bukit Tinggi yang berdekatan dengan lokasi kejadian dialihkan menuju jalan alternatif. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Seorang pengendara minibus tewas di lokasi kejadian setelah mobil yang dikendarainya dihantam truk trailer di Gresik, Jawa Timur. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Kecelakaan maut melibatkan truk trailer dengan minibus ini terjadi di Jalan Pantura, kawasan Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat truk maupun minibus ringsek dan merusak sebuah ruko. Kecelakaan diduga rem truk tidak berfungsi. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas terpaksa memotong bagian pintu mobil untuk mengeluarkan jenazah korban. Sudiono, 60 tahun, pengemudi minibus warga Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Gresik, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Suwarno, 44 tahun, pengemudi truk tronton warga Desa Widang, Tuban, menderita luka-luka. Dugaannya kemungkinan rem untuk dugaan sementara rem dari mobil trailer ini blong. Sama-sama dari arah utara ya? Sama-sama dari arah utara. Nanti kami cek juga CCTV seperti apa yang kejadian sebenarnya seperti apa, masih dalam penyelidikan. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi mata, termasuk diantaranya Suwarno, pengemudi truk tronton. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sebuah bus yang mengangkut rombongan takziah kecelakaan dan terguling di Sleman, Yogyakarta. Akibatnya seorang penumpang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebuah bus yang membawa rombongan takziah terguling di Jalan Ring Road Barat, Gamping, Sleman, Yogyakarta pada Rabu siang. Peristiwa bermula saat bus yang mengangkut 27 orang rombongan pelayat oleng dan bergesekan dengan mobil lain. Bus kemudian terguling hingga mengakibatkan satu penumpang, seorang wanita 48 tahun, meninggal dunia. Korban meninggal kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, sedangkan 26 korban lainnya dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman. Dari ke-26 korban luka, 8 orang luka berat, 1 luka sedang, dan 17 luka ringan. Bis charteran melayat dari Magelang, melayat ke Bantul, itu posisi balik. Nah, sampai di TKP terjadi oleng dan terjadi BCR yang sama ekstrada. Sementara bisnya terguling dan korban kita larikan di Rumah Sakit PKU Gamping.
Peristiwa kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan 1 jam lebih. Kasus kecelakaan sudah ditangani Satlantas Polres Sleman. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, truk pengangkut pasir menabrak belasan rumah dan kendaraan di jalur wisata Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selain menutup jalur menuju Gunung Bromo, insiden itu juga menyebabkan sejumlah orang terluka. Supir lur. Sebuah truk pengangkut pasir menabrak belasan rumah dan sejumlah kendaraan di Desa Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya jalur wisata Gunung Bromo arah Pasuruan menuju Tosari harus ditutup selama hampir 5 jam. Kecelakaan ini menyebabkan 3 orang terluka, termasuk sopir truk. Rem yang tidak berfungsi diduga menjadi penyebab kecelakaan truk. Nabrak asem, langsung punting kanan. Terus? Langsung rumahnya Pak Tolip kita juga Pak, langsung ke sini. Beruntun ya? Nabrak apa aja tadi Pak? Nabrak pelem, truk, mobil ini Pak, langsung sana. Korban jiwa ada yang kena tadi Pak? Ada yang kena? Tidak ada Pak, tidak ada. Untuk mengurangi kemacetan, polisi mengevakuasi bangkai truk dari jalan. Sementara 3 korban luka-luka dirawat di RSUD R. Sudarsono, Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sebuah truk yang membawa muatan 6 ton minyak goreng di Surabaya, Jawa Timur terguling hingga minyak goreng kemasan berserakan di jalanan. Jalan licin akibat hujan jadi penyebab kecelakaan tunggal itu. Truk bermuatan minyak goreng terguling tepat di pintu masuk SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Surabaya, Jawa Timur. Truk bermuatan 6 ton minyak goreng yang hendak mengisi BBM di SPBU ini terguling karena jalan licin akibat hujan. Akibatnya seluruh muatan truk berserakan di jalanan. Proses evakuasi sempat terhalang banyaknya muatan minyak goreng di truk. Kelebihan muat sudah standar sesuai. Terus untuk driver juga kita sudah komunikasi, dia tidak terpengaruh apapun hanya karena cuaca alam jalan licin. Tim rescue PMK Surabaya dibantu sopir dan kru truk terpaksa mengevakuasi muatan secara manual dengan memindahkan muatan ke kendaraan lain sebelum mengevakuasi truk dari pintu masuk SPBU. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Beralih ke informasi di mana kapal motor Sirimau yang kandas di perairan Ile Ape antara Pulau Lembata dan Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur belum berhasil dievakuasi. Sebelumnya kapal itu kandas dalam perjalanan dari Pelabuhan Laut Lewoleba menuju Pelabuhan Laurentius Sai Maumere. Proses evakuasi kapal motor Sirimau yang kandas di perairan Ile Ape antara Pulau Lembata dan Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya upaya evakuasi kapal yang mengangkut 784 penumpang dan 55 ABK ini belum membuahkan hasil. Terhitung sudah 21 jam kapal milik Pelni ini kandas di perairan Ile Ape. Kapal takbut ini akan bergerak apabila plan A ini tidak berhasil. Plan A tidak berhasil, nanti baru plan B. Takbut itu sore ini juga akan digerakkan. Itu informasi dari Kacap PT Pelni Lembah, Pak Panji. Barusan kami koordinasi. Apakah sudah ada pergeseran sedikit di lokasi? Sudah mulai ada pergeseran. KM Sirimau kandas Selasa sore saat bertolak dari Pelabuhan Lewoleba, Lembata menuju Pelabuhan Laurentius Sai Maumere. Para penumpang masih bertahan di atas kapal sambil menunggu air pasang. Sementara itu di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, ratusan penumpang terpaksa menginap semalam menunggu kedatangan KM Sirimau. Mau ke Manokwari. Kapal jadwal jam berapa? Katanya jam 11. Tapi sampai sekarang? Sampai sekarang katanya bilang nanti besok pagi jam 8. Jam 8 ya. Terus sekarang kakak mereka bermalam di sini? Bermalam sini. Informasi dari pihak pelabuhan, KM Sirimau masih menunggu air laut pasang agar bisa bertolak dari lokasi kandasnya. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Lepas pengawasan orang tua, balita 1,5 tahun ditemukan warga mengapung di selokan setelah hilang 2 hari. Informasinya usai jeda.